Pedang Naga Puspa Pedang Pusaka Arya Kamandanu. Dalam setiap petualangannya, Arya Kamandanu selalu ditemani oleh pedang pusakanya bernama Pedang Naga Puspa ciptaan gurunya, Empu Ranubaya. Pedang inilah yang menemaninya berjuang bersama tokoh-tokoh sejarah pendiri Majapahit hingga akhirnya ia dipercaya menjadi salah satu senopati perang tatkala Majapahit sudah berdiri. Pada awalnya pedang pusaka ini diciptakan untuk melengkapi jurus Naga Puspa yang diturunkan kepada Arya Kamandanu. Saat Ranubaya diculik dan dibawa ke Mongolia oleh utusan Kaisar Kubilai Han, penguasa dinasti Yuan di negeri Mongolia tersebut menginginkan Ranubaya menciptakan senjata yang sakti sebagai tebusan atas diri Ranubaya sebagai tawanan kerajaan. Namun pedang ini malah menjadi rebutan pejabat kerajaan. Demi menyelamatkan pedang tersebut dari orang-orang yang berwatak jahat, pedang pusaka tersebut akhirnya dititipkan kepada pasangan pendekar suami istri bernama Losi San dan Mei Sin untuk diserahkan kepada pewaris yang sesungguhnya, yaitu Arya Kamandanu. Pasangan pendekar ini akhirnya menjadi buronan dan menjadi pelarian hingga berlayar ke tanah Jawa. Sesampainya di tanah Jawa, pedang ini pun menjadi rebutan oleh banyak pendekar jahat. Losi San tewas, pedang pun beralih ke tangan Mei Sin. Mei Sin pun hidup terlunta-lunta, kemudian ditolong oleh Arya Kamandanu. Dalam kebersamaannya, mereka pun saling jatuh cinta. Kemudian Arya Kamandanu menikahi Mei Sin, dan akhirnya pedang pusaka tersebut diserahkan ke Arya Kamandanu, murid kesayangan dari pencipta pedang Naga Puspa itu sendiri. Pedang Naga Puspa ini begitu dahsyat kekuatannya. Ketika pedang ini sudah keluar dari warangkanya, maka akan mengeluarkan pamor yang berwarna kemerah-merahan. Dalam penciptaannya, Empu Ranubaya memasukkan energi Banaspati ke dalam pedang tersebut, sehingga bagi siapa saja yang berani mencabut pedang tersebut dari warangkanya tetapi tidak mempunyai tenaga dalam yang memadai, maka pemegang pedang tersebut tenaganya akan tersedot oleh energi gaib yang ada dalam pedang Naga Puspa ini hingga bisa menyebabkan kematian. Sudah banyak korban-korban yang berjatuhan akibat kecerobohan menggunakan pedang ini. Arya Kamandanu sendiri tak pernah berani berlama-lama ketika menggunakan pedang tersebut, karena meski ia sudah menguasai jurus-jurus dasar Naga Puspa, namun ia masih belum mampu mengendalikan tenaga liar yang ada dalam pedang ini. Hingga suatu saat, pedang ini pun jatuh ke tangan musuh besarnya. Akibatnya banyak korban yang berjatuhan. Ketika Arya Kamandanu tergigit oleh ular Naga Puspa Kresna, kemudian bertapa hingga 40 hari lamanya dan mampu menyempurnakan jurus Naga Puspanya sampai ke tahap akhir dan dengan bantuan keris Empu Gandring, barulah ia bisa merebut kembali pedang pusaka tersebut dari tangan musuh bebuyutannya, dan kemudian dengan kekuatan gaib ular Naga Puspa yang sudah mengalir dalam tubuhnya, akhirnya Kamandanu bisa menaklukkan keganasan pedang ini. Kemudian pamornya berubah menjadi kebiru-biruan. Pada masa akhir petualangannya, Kamandanu menancapkannya sangat dalam pedang tersebut pada sebongkah batu besar di sebuah gua yang tersembunyi di lereng Gunung Arjuna. Kelak, hanya Jambu Nada, anak Arya Kamandanu dengan Sakawuni inilah yang berhasil mencabut kembali dan menguasai pedang Naga Puspa, yang dibawanya berpetualang menjadi pengikut Gajah Mada dalam perjuangannya mempersatukan Nusantara dalam sequel ketiga lanjutan Tutur Tinular dengan judul Satria Kekasih Dewa.